Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Rakata, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Rizda Ariega dari Rakata Motorcycle. Hari ini kita akan mengulas mengenai Rakata Motorcycle. Bagi Sobat Rakata yang ingin mengetahui seputar produk Rakata Motorcycle, bisa banget nih untuk mengunjungi laman website kami di www.rakatamotor.co.id. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Jovan, yaitu General Manager dari Rakata Motorcycle, untuk membahas lebih lanjut mengenai Rakata Motorcycle tentunya. Sekarang kita sudah bersama Bapak Jovan selaku General Manager dari Rakata Motorcycle. Halo Bapak. Halo Rizda. Selamat pagi Pak. Pagi Rizda. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Rizda sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh dong Pak dikenalin ke Sobat Rakata, Bapak di Rakata Motorcycle itu berperan sebagai apa? Saya Jovan di Rakata. Saya sebagai General Manager untuk Rakata Motorcycle. Jadi kita mau tanya jawab apa nih? Oke. Oh iya Pak, saya sebelumnya izin dulu nih Pak. Bapak bersedia nggak kalau Rakata Motorcycle ini pengen mengulik mengenai seputar Rakata Motorcycle lewat Bapak? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Iya, karena kita tahu nih Bapak tuh banyak tahunya mengenai produk kita, ya kan Pak? Betul. Jadi mau gimana? Apa yang pertanyaannya? Pertama itu gimana bisa terbentuknya Rakata Motorcycle Pak? Jadi Rakata itu kan dibentuk tahun 2010. Kemudian mengetahui perkembangan tentang electric vehicle, Rakata sendiri itu melakukan beberapa research sampai akhirnya Rakata sendiri itu baru melaunchingkan produknya di bulan April 2021. Baru ya Pak tergolongnya? Tergolong baru, tapi dengan riset yang cukup panjang sebetulnya sih gitu. Itu sih. Dari tahun 2021 dia launching April pertama itu jenis apa yang ditawarkan pertama kali Pak? Pertama kali yang ditawarkan itu ada dua tipe. Iya. Yang pertama S9, Iya. kemudian yang kedua adalah X5. Itu yang pertama ditawarkan. Dan yang paling bagus penjualannya itu mana Pak? Antara dua tipe yang baru muncul launching itu? Dua-duanya sih bagus. Oh iya. Saat ini gitu lagi karena memang perkembangannya motor listrik ini memang lagi lumayan besar ya. Iya betul. Terus juga kan launching baru lagi nih Pak ya, 2 seri lagi ya Pak? Dua tipe lagi ya. Di antara 4 tipe itu, menurut pendapat Bapak, gimana Pak yang paling fleksibel buat di jalanan Jakarta yang macet, yang butuh satset itu yang mana Pak? Semua sih fleksibel. Semua kenapa kita akan menurunkan lagi dua tipe baru nih? Semuanya fleksibel. Kemudian semuanya tuh nyaman digunakan. Tergantung pilihan masyarakat nanti mau menggunakan yang mana. Kita ada mini scooter, Iya. ada scooter, ada maxi scooter, dan ada sport nanti nih yang akan kita launching di bulan Juli nanti pada saat Periglindo Expo Kemayoran ya? ya EV besok gitu. Nah kalau buat ibu-ibu yang kayak jalan dikit ke pasar doang jemput anak itu mendingan yang kayak gimana ya Pak? Ada sih. Nah untuk ibu-ibu bisa pakai yang mini scooter atau yang scooter ya, yang S9 atau yang S5 gitu. Itu lebih untuk ibu-ibu ya. Kalau yang maxi itu untuk bapak-bapak, yang sport untuk bapak-bapak. Untuk laki-laki dan perempuan semuanya sebetulnya bisa. Iya. Tinggal nyamannya menggunakan yang mana sebetulnya gitu. Soalnya kan ibu-ibu itu lebih banyak yang nyari yang ringkes, yang simple, yang nggak usah besar-besar deh, yang penting bisa jalan kemana-mana. Nah itu ada S9 sama X5 tuh. Tuh, Sobat Rakata, ada X5 dan juga S9 yang cocok banget buat ibu-ibu yang mau ke pasar itu biar langsung nyampe, jemput anak langsung nyampe gitu. Nah, jika ibu-ibu tadi ataupun Sobat Rakata lainnya ada yang tertarik nih Pak mau beli produk Rakata, bisa membeli atau mendapatkannya di mana Pak? Kita bisa dapetin kalau untuk di Jakarta kita sudah ada beberapa dealer ya. Iya. Dealer dan main dealer. Main dealer kita itu ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Jogja, ada di Jawa Timur, ada di Kalimantan Selatan, ada di Kalimantan Tengah. Dalam waktu dekat ini kita akan buka di Bali, kemudian di Pekanbaru. Itu kalau untuk di Jakarta kita ada di Tendian dan Warung Buncit, Warung Jati Padang. Kalau untuk di Bandung kita ada di Jawa Barat, kita ada di Jalan BKR. Iya.
di Bandung. Kalau untuk di Jogja kita ada di Motor House Jogja namanya. Kalau untuk di Blitar, ada di Jawa Timur ada di Blitar. Itu di Demotrek Motor ada di Jalan Bali nomor 178. Kalau di Kalimantan Selatan ada di Banjarbaru. Kalau di Kalimantan Tengah ada di main dealernya ada di Ampah. Berarti sejauh ini sudah terdaftar 6 dealer ya Pak? 6 main dealer. Iya, nanti akan bertambah lagi 2 di Bali dan Pekanbaru. Oke. Gitu. Karena banyak nih Pak dealernya itu, mau nanya dong Pak, persyaratan untuk menjadi dealer itu gimana ya Pak? Kalau untuk menjadi dealer dan main dealer tuh kalau main dealer itu dia bisa menguasai satu provinsi Ya. dan untuk persyaratannya sih cukup mudah ya. Iya. Cukup menyediakan 20 unit motor kata, kemudian secara legalitasnya juga memenuhi sebagai perusahaan yang jual beli kendaraan roda 2. Kalau untuk jadi dealer itu cukup beli 5 unit akan menjadi dealer dan menguasai satu wilayah sekelas kabupaten atau kota gitu. Dengan legalitas perusahaannya juga sama ya, Iya. harus memiliki izin jual beli kendaraan bermotor roda 2. Kalau untuk menjadi dealer tersendiri itu apa aja keuntungannya Pak? Setelah menjadi mitra resmi Jakarta. Bentar, banyak ya. Banyak. Mana dong? Boleh dong Pak disebutin. Ada cuannya bagus loh. Jadi di Jakarta cuannya bagus, gitu kan. Kedepannya ini akan menjadi kendaraan yang menjanjikan ya Pak. menjanjikan. Penjualannya akan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat, gitu sih. Boleh minum kan? Boleh. Boleh dong. Biar nggak grogi nih. Apalagi itu ada peraturan juga dari pemerintah kan Pak, kalau Betul. kita bakal merubah dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi ke bahan bakar listrik, ya kan? Betul. Jadi kata hadir itu juga supaya menyesuaikan dan juga membantu peran pemerintah dalam perubahan tersebut atau revolusi tersebut. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja benefit yang akan didapatkan oleh customer ketika membeli satu unit atau motorcycle? Benefit buat customer ya. Benefit buat customer satu, secara pengeluaran itu akan lebih sedikit. Di zaman seperti sekarang ini kita butuh satu kendaraan yang irit, efisien. Kalau dengan Rakata itu untuk menempuh 60 kilo hanya butuh Rp3.000. Kemudian tidak ada servis, tidak ada servis rutin seperti ganti oli dan lain-lain seperti itu. Itu benefitnya. Keuntungan itu lebih efisien, lebih ramah lingkungan, seperti itu sih. Tapi dari satu unit itu misalkan sudah kita beli nih, pasti kan namanya produk ya Pak, pasti aja ada rusaknya atau bopengnya segala macam kayak gitu Pak. Dan kebetulan itu dealernya kan jauh-jauh nih Pak, ada yang di Jogja, di Blitar, ataupun di Bandung. Nah itu nantinya kalau misalkan terjadi kerusakan, bagaimana dengan ketersediaan spare partnya Rakata Motorcycle ataupun disediakan jasa servis begitu Pak? Nah jadi gini, kita punya kewajiban di setiap dealer kita itu menyediakan spare part. Karena setiap dealer kita harus 3S, yaitu punya sebuah 3S nih. Ya. 3S itu sales, service dan spare part. Jadi setiap dealer kita sudah menyediakan tenaga servis, sudah menyediakan spare part untuk Rakata sekarang ini. Nantinya kalau ada biaya servis itu pasti ada kena biaya tambahan ya? Kalau selama masa garansi untuk spare part yang bergaransi tidak, tapi Ya. untuk jasanya kita kembalikan lagi ke dealer masing-masing akan menggunakan jasa perbaikan atau tidak. Iya. Seperti itu sih. Jadi tergantung kesepakatan dealer dengan customer juga ya Pak. Betul. Nanti kalau ada kerusakan yang tanggung biaya siapa atau Iya. segala macam kayak gitu ya. Selama kalau spare part selama masih dalam masa garansi yang menanggung tetap dari ATPM ya. Dan Garansinya kalau boleh tahu berapa lama ya Pak? garansinya kita itu 2 tahun untuk dinamo, kemudian 2 tahun untuk baterai, 1 tahun untuk controller, gitu, 1 tahun untuk charger. Kalau kesalahannya karena kesalahan pabrik ya, gitu, gitu deh. Berarti sangat memudahkan ya Pak ya. Sangat. Apalagi kalau dibandingin tenaga listrik sama
BBM tersendiri itu juga ketahuan ya Pak beberapa perubahan atau perbandingan dari penggunaan motor berbahan bakar listrik ataupun berbahan Oh, maksudnya komparasinya ya? Iya. Komparasinya cukup tinggi kok. Oh. Gitu. Satu bulan kita bisa saving sampai 500 sampai 700 ribu. Oh, itu sudah dites ya Pak? Sudah. Kita sudah ada hitung-hitungannya. Gitu. Sobat Rakata, tuh udah tahu kan bisa saving 500 sampai 700 ribunya jika kalian beralih ke motor listrik. Jadi tunggu apa lagi buat beli produk dari Rakata Motorcycle? Ada lagi yang bertanya nggak nih? Ada Pak, ada sebentar. Kan tadi kita udah sebelum menjadi dealer itu pasti ada sebuah kesepakatan kan Pak. Gimana ceritanya kalau kesepakatan itu dilanggar oleh salah satu dealer? Apa tindakan yang diambil oleh Rakata? Nah, pelanggarannya bentuknya jenisnya seperti apa nih? Ketika kita kan punya ketentuan dalam menetapkan satu dealer atau ada satu company yang mau membantu menjual, walaupun dia bukan dealer gitu ya. Dia bantu menjual, itu kita menetapkan harga eceran terendah. Iya. Semuanya di Jakarta harga eceran terendah ini sudah kita tentukan ya. Ternyata si dealer ini atau si company ini menjual lebih murah dari harga yang sudah kita tetapkan. Ini kan akan merusak harga ya, apalagi dengan dealer yang lain. Ini kita tidak akan mengeluarkan satu spare part, tidak akan kita berikan. Iya. Kedua, surat-surat pendukung atau dokumen untuk keluarnya si STNK BPKB itu tidak akan kita berikan. Karena apa? Ketika ini diberikan maka akan merugikan dealer-dealer kita yang lain, seperti itu. Merusak harga pasar ya Pak? Sangat merusak harga pasar, dan untuk dealer resmi akan kita cabut ke dealerannya, seperti itu. Kalau sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang saya sebutin tadi ya. Maksudnya sampai sejauh ini belum ada kan Pak pelanggaran seperti yang Bapak sebutkan? Di dealer kita nggak ada ya, gitu. Alhamdulillah dealer kita semua komit dengan ketentuan yang kita berikan, gitu sih. Semoga ya Pak sampai kapan-kapan perjanjiannya tetap terjaga, tidak ada pelanggaran yang membuat 1, 2, 3 dicabut, lama-lama baik. Iya, betul. Nih Pak, kita kan lagi lihat nih Pak ya, pasar itu lagi berbondong-bondong menuju perubahan dari combustion engine ke electric vehicle. Kalau dari Bapak sendiri nih atau pendapat Bapak, apa sih yang membedakan banget ataupun yang harus banget Sobat Rakata tahu atau masyarakat umum perbedaan dari si combustion engine ke electric vehicle? Perbedaannya beda banget ya. Iya. Beda banget nih, maksudnya perbedaan antara motor listrik dengan motor pembensin ya. Iya. Kalau motor listrik itu dari segi efisiensinya lebih efisien terus dari tidak menyebabkan polusi. Iya. Kedua, terus Biaya biaya perawatannya sangat murah, bukan murah lagi, sangat murah gitu untuk motor elektrik. Seperti itu sih ya, gitu. Terus ya, tidak ada perawatan rutin yang dikhawatirkan seperti harus ganti timing belt, harus ganti busi, harus ganti oli tiap bulan, seperti itu. Di motor listrik ini nggak ada. Iya Pak, kalau kita hitung lagi emang lebih murah ya Pak. Betul. Tapi masih banyak loh masyarakat umum kayak motor listrik ribet nanti mahal, naik lagi bayar listriknya atau segala macam, pasti banyak yang mikir kayak gitu loh Pak. Untuk S9 dan S5 itu untuk jarak tempuh 60 kilo itu cuma butuh 1.800 rupiah biaya listriknya. Nah, kalau ditanya butuh berapa watt sih untuk ngecas Rakata gitu ya di rumah, perbandingannya seperti ini. Kalau di rumah itu ada setrika listrik, Iya. setrika listrik kan butuh dayanya besar, 300 sampai dengan 150 watt. Nah, Rakata itu cuma butuh di bawahnya, hanya butuh 272 watt untuk ngecas motor Rakata di rumah. Sedikit ya Pak. Sangat sedikit. Dan waktu pengecasan itu kira-kira berapa lama hingga dari 0 hingga penuh 100%? Kalau dari 0 tuh butuh 5 jam, 4-5 jam seperti itu. Ya. Bisa digunakan dari sini kemana Pak? 60 kilo itu dari sini Bekasi PP. Oh.
Masih sisa tuh baterainya Pak? Masih ada sisa. Oh, ada. Gitu. Mantap Pak. Ya. Untuk ngecasnya juga kita emang harus banget di rumah apa di tempat-tempat lain bisa? Kalau di rumah bisa, sudah pasti ya. Terus kemudian sekarang pemerintah juga sudah menyediakan namanya SPLU, Ya. stasiun pengisian listrik umum. Kalau terjadi lupa ngecas di rumah, itu bisa di kantor, bisa di kafe, sama kayak handphone lah. Terus ada SPLU sekarang nih, Ya. itu juga bisa. Pemerintah sudah menyediakan 1.900 titik Wow. di Jabodetabek. Jadi kalau takut kehabisan baterai, bisa ngecas di SPLU itu. Sampai ribuan ya Pak yang diciptain. Sekarang Berarti pemerintah sangat giat ya Pak untuk merubah dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Betul. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Rakata? Yuk, sekarang yuk miliki 1 unit Rakata motorcycle. Dan apalagi nih yang Nah, tanya? udah nih, kita kan dari tadi ngebahas ya keuntungan, terus siapa ya? Ada nggak sih Pak kendala dari pemilikan electric vehicle? Kalau disebut kendala nggak ada ya. Cuma pada saat ini memang kita masih butuh dukungan support dari pemerintah karena beberapa leasing company ini belum bisa mensupport kepemilikan kendaraan listrik seperti itu. Hanya itu aja sih, tinggal itu aja. Kalau dari pajaknya udah sangat murah. Satu motor listrik Rakata itu pajaknya per tahun hanya kena sekitar 25.000 sampai 30.000 per tahun. Kalau dibanding motor bahan bakar minyak? Bahan bakar minyak itu butuh sekitar 250 sampai 300 ribu. Jauh sekali ya Pak. Jauh. Gitu. Kan kita udah tahu apa tadi keuntungan dari dan juga kelemahan dari electric vehicle. Nih, Kalau kelemahan nggak ada ya? tadi kendala ya. Kendala juga memiliki. sedikit, iya kan. Jadi tuh apa yang mengharuskan banget masyarakat umum ataupun Sobat Rakata untuk memilih motor listrik Rakata motorcycle dibandingkan dengan motor listrik lainnya? Harus memilih Rakata ya? Iya betul. Kenapa nih Pak? Satu, spare partnya terjamin. Ketersediaan mekaniknya juga terjamin ya. Pilihannya udah dari mana-mana nih. Gitu. Kemudian irit, efisien, dan kita menjaga mobil kita tetap sehat sampai dengan anak turunan kita. Seru banget ya Sobat Rakata, kita bincang-bincang bersama Bapak Jovan, General Manager dari Rakata Motorcycle. Kita udah banyak tahu nih gimana keuntungan atau keutamaan kalian semua untuk pilih Rakata Motorcycle. Nah, itu dia keutamaan dari menggunakan Rakata Motorcycle. Yang pertama, spare part terjamin. Kedua, mekanik terjamin. Ketiga, dealer tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan akan terus bertambah. Yang keempat, hemat dan irit. Yang kelima yaitu ramah lingkungan. Nih Pak, kata-kata terakhir untuk Rakata Motorcycle 3 kata ya? Apa tuh? Hemat, efisien, ramah lingkungan. Kan? Nah, terima kasih ya Bapak Jovan atas kesediaan waktunya untuk membahas seputar Rakata Motorcycle. Sehat-sehat ya Pak dan sukses selalu. Terima kasih. Itu dia Sobat Rakata, perbincangan kita bersama Bapak Jovan membahas seputar Rakata Motorcycle. Bagi Sobat Rakata yang ingin mengetahui ataupun info seputar Rakata Motorcycle, bisa untuk mengunjungi laman kami di www.rakatamotor.co.id. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya dan membahas seputar electric vehicle. Saya Rizda Aliega, pamit undur diri. Bye-bye.